teman-teman, kembali lagi di channel saya, Keluarga Bintang Kembar. Di video kali ini kita lanjutin ya, kan kemarin sempat bikin kulit pangsitnya dan sekarang saya membuat dimsumnya. Yuk kita aplikasikan. Nah, ini setelah saya packing ya. Ini saya pakai chili oil. Nah, ini dia reviewnya. Tuh, kelihatan banget kan teman-teman ketika kita belah. Daging cincangnya kelihatan banget, enak banget, dan ini tuh juicy banget teman-teman, empuk dan gak keras. Untuk teman-teman yang mau tahu resep dan cara membuatnya, yuk kita simak videonya sampai habis. Silahkan teman-teman catat resep bahan-bahannya. Nah teman-teman, kalau saya kan bikinnya 2 kali lipat bahannya. Teman-teman kalau misalnya mau bikin sedikit dulu nggak apa-apa ya, resepnya yang tadi itu. Nah kalau ini saya 2 kali lipat bahannya. Pertama-tama kita masukkan semua bahannya ya, tapi kalau saya nggak semua ya teman-teman, soalnya tempat saya kan kecil, jadi saya memasukin bahan-bahannya secara bertahap saja. Kita aduk-aduk sampai rata, kita tambahkan setiap bahan-bahannya, ada walu, wortel, dan semuanya secara bertahap sajalah, biar lebih gampang ya. Sambil kita aduk rata. Usahakan aduk rata ya teman-teman, bisa gunakan sendok ataupun spatula. Kemudian tambahkan si putih telurnya saja ya. Bikin dimsum gak terlalu ribet ternyata ya kalau menurut saya, karena semua bahannya sudah tinggal masukin. Selain ayamnya yang pertama-tama kita cincang dulu ya, tapi kalau teman-teman punya blender bisa di blender, karena kebetulan blender saya rusak, jadi kemarin saya cincang-cincang dulu. Tapi ternyata hasilnya lebih enak yang dicincang-cincang ya, karena bagian ayamnya itu tidak terlalu halus. Nah kemudian kita tambahkan nih si jimat nih, wijen, kecap ikan, dan saus tiram. Ini nih yang bikin enak dan wangi dimsumnya. Kemudian kita aduk-aduk rata lagi. Lalu setelah itu bisa disimpan 30 menit di dalam kulkas, atau langsung kita aplikasikan dengan si kulit pangsit tadi. Karena saya sudah tidak sabar pengen mencobanya, jadi saya langsung aplikasikan ke kulit pangsit yang kemarin saya bikin. Nah, siapkan parutan keju dan kulit pangsitnya. Lalu kita akan membungkusnya, karena saya amatir banget dan baru pertama kali banget bikin dimsumnya. Jadi bentuknya masih belepotan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah rasanya. Anak-anak senang, suami senang, ibu bahagia. Dan gak sia-sia capeknya kita, karena anak-anak dan suami semua pada doyan bikinan ibunya. Bukan ibunya ya, bikinan saya teman-teman. Maksudnya ibu dari anak-anak suami saya. Nah, lakukan semuanya sampai habis. Dan kita tata di loyang bulat atau di wadah apa saja boleh lah ya teman-teman, karena saya punyanya itu loyang, jadi saya pakai loyang. Kalau kita beli 30.000 di pinggir jalan, itu 5 orang itu gak cukup ya teman-teman. Tapi kalau kita bikin uang 50.000, sekeluarga sudah merata gitu makan dimsumnya sampai kenyang.
Makanya kalau makanan saya selalu bikin ya teman-teman, karena keluarga saya banyak, anak 3 dan anak mertua 1. Jadi untuk menghemat pengeluaran saya lebih suka bebikinan. Selain dapat ilmu, kita bisa praktek dan juga bisa buat ide bisnis jualan. Alhamdulillah ya. Jadi biarpun ibaratnya nih saya tidak untung, tapi saya untung makan keluarga semuanya kenyang gitu. Nah, itu salah satu positifnya saya praktek atau bebikinan makanan. Jadi, hitung-hitung ikut makan dan uang modal juga kembali. Coba kalau kita beli ya 30.000 cuma dapat 2 piece atau 2 bungkus gitu. Kalau kita bikin kan merata, ada yang kita jual, ada yang kita makan sepuasnya. Dan bisa buat konten seperti saya ini. Konten oke, buat makan keluarga oke, dijual juga oke, dapat ilmunya. Pokoknya komplit deh. Nah, setelah beres, tinggal kita beri topping parutan wortel. Nah, saya lebih suka parutan wortelnya itu banyak karena anak-anak saya suka, katanya wortelnya yang bikin somainya manis. Bukan somai, dimsumnya manis. Untuk topping, teman-teman bisa menggantinya menggunakan nori, keju, atau potongan sosis, dan yang lain-lainnya lah, terserah imajinasi kalian saja. Nah, sambil kita beri topping, jangan lupa ya kukusan harus udah dipanasin ya. Nyalakan kompor. Nah, saatnya kita kukus. Kita kukus selama 15 atau 20 menit. Tara! Setelah 15 sampai 20 menit, dimsum sudah matang dan siap kita sajikan. Nah, untuk dimsum bisa kita sajikan dengan saus, bisa juga kita sajikan dengan chili oil, bisa juga dengan cocolan mayones. Pokoknya sesuai dengan selera teman-teman saja. Ini dia dimsum ayam ala Bunda Bintang. Dan ini buatan yang kedua ya teman-teman. Kulitnya terlihat lebih rapi dari yang pertama ya, dari yang sebelumnya. Ya namanya juga pertama kan amatiran, tapi kan lama-lama kalau kita sering praktek jadi rapi gitu. Nah yuk kita saatnya review. Nah ini dia setelah kita review, kita belah, kelihatan banget kan cincangan ayamnya. Ini tuh juicy banget, empuk, lembut banget teman-teman, gak ada keras-kerasnya gitu. Dan berasa banget ayam dan kulitnya. Nah, selamat mencoba ya.